Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Eti Nurhayati, saya guru BK di SMP Negeri 56 Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang apa itu bimbingan dan konseling. Mungkin masih di antara kita masih berpikiran bahwa bimbingan dan konseling itu identik dengan anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang dipanggil ke ruang BK itu tanda kutip anak-anak yang memiliki problem. Sehingga di beberapa sekolah, mungkin bukan hanya di tempat saya mengajar, masih masih banyak di beberapa sekolah, anak-anak enggan datang ke ruang BK karena mereka masih punya persepsi bahwa buat apa saya ke ruang BK, toh saya tidak memiliki masalah apapun. Mungkin itu persepsi-persepsi yang masih ada di kalangan baik itu peserta didik maupun di kalangan guru. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengupas apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling? Atau pada kenyataannya di zaman sekarang bimbingan dan konseling bukan lagi identik dengan anak-anak yang bermasalah, melainkan bimbingan dan konseling itu identik dengan bakat potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, untuk itu kita akan berangkat dari apa itu definisi dari bimbingan. Definisi dari bimbingan, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang dilakukan oleh guru BK dengan tujuan supaya peserta didik tersebut dapat bertindak secara wajar sesuai dengan lingkungan di mana dia berada, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, dari definisi di atas sudah jelas bahwa bimbingan itu diperuntukkan untuk semua peserta didik, bukan hanya peserta didik yang tanda kutip memiliki masalah. Itu sudah jelas dari definisi bimbingan. Nah, kita melihat dari definisi konseling. Dari definisi konseling itu sendiri itu merupakan usaha untuk membantu peserta didik yang dilakukan secara tatap muka dalam mengatasi berbagai persoalan. Nah, sebagai manusia itu kita tidak akan lepas dari yang namanya problem. Jangankan anak-anak ya, usia remaja, usia SMP, kita aja sebagai orang dewasa yang namanya problem, persoalan itu pasti ada. Nah, di sini konseling sendiri itu bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi dalam bentuk tatap muka. Nah, beberapa tahun yang lalu kita dihadapkan dengan pandemi di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung kepada peserta didik. Nah, konseling di sini ketika pandemi kita melakukannya dengan berbagai cara. Misalnya melalui video call, Zoom, ataupun Google Meet. Jadi tetap bisa dilaksanakan yang namanya konseling. Nah, berangkat dari dua definisi di atas, bimbingan dan konseling, maka mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa bimbingan itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki demi mencapai perkembangan yang optimal. Nah, dari definisi di atas itu sudah jelas dikasih tanda tebal ya, tanda garis bawah bahwa peserta didik peserta didik di sini adalah peserta didik semua, bukan anak-anak yang bermasalah. Nah, buat apa? Supaya mereka lebih dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seperti yang kita pahami, seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak lahir dengan memiliki kecerdasan masing-masing. Nah, di sini fungsi dari BK sendiri itu mengembangkan potensi peserta didik demi mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan yang optimal lebih mengarah pada kemandirian. Artinya, peserta didik tidak bergantung pada lingkungan, baik itu pada keluarga ataupun guru. Sehingga peserta didik ketika mengalami persoalan, baik itu dengan teman, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam sosial, dalam keluarga, mereka bisa mengambil sebuah keputusan sendiri. Nah, di sini guru BK bertugas untuk menstimulasi potensi atau kemampuan yang mereka miliki.
Untuk lebih Untuk lebih lanjutnya, tujuan dari adanya guru BK di sekolah itu yang pertama, guru BK membantu peserta didik dalam mengenal diri dan lingkungannya. Nah, mengenal diri dan lingkungannya ini bermacam-macam, dari tingkat SD sampai dengan tingkat sekolah menengah atas itu memiliki perbedaan. Nah, di sini kita fokus pada peserta didik yang berada di SMP. Nah, di SMP, peserta didik harus sudah mengenal dirinya. Seperti dalam ayat Al-Quran bahwa individu yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini lebih pada ke arah sana. Peserta didik yang mengenal dirinya dan mengenal lingkungannya, dia bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Mereka bisa berperilaku normal seperti tuntutan lingkungannya, sehingga peserta didik dapat memenuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini, peserta didik dengan kasuistik yang belum mengenal dirinya, mungkin secara perilaku mereka akan melanggar aturan-aturan. Nah, di sini fungsinya guru BK untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya. Siapa saya, siapa aku, mungkin di sana materi-materi yang akan diberikan oleh guru BK. Yang kedua, yaitu membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, guru BK bukan untuk pemutus masalah, bukan untuk penentu masalah, tapi menstimulasi kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, menstimulasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan problem solvingnya. Apapun yang dihadapi oleh peserta didik, guru BK di sini hanya sebagai fasilitator, bukan untuk menentu keputusan. Keputusan akhir ada dalam diri peserta didik, baik itu ketika mereka mengalami masalah keluarga, masalah pertemanan, ataupun masalah yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu peserta didik dalam menerima kelebihan dan kekurangannya. Ini yang paling fenomenal. Jangankan peserta didik yang masih dalam usia labil, kita mungkin sebagai orang dewasa bisa bercermin ke diri sendiri. Paling susah ketika kita bisa menerima kekurangan diri kita. Dan kita juga bisa menerima kelebihan diri kita itu kadang-kadang menjadi salah kaprah. Kita memiliki sesuatu kelebihan, misalnya pintar, analitis, kadang itu menjadi hal yang kurang wajar. Kita menjadi sombong dengan orang lain, dan kekurangan kita mungkin bisa menjadikan kita menjadi insecure. Nah, di sini materi-materi layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik lebih mengarah pada mereka harus tahu apa kelebihan saya, tapi tidak menjadikan mereka menjadi tinggi hati. Tapi kelebihan itu mereka gunakan secara optimal. Yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan. Sangat sulit untuk kita menerima kekurangan. Kadang kekurangan kita itu menjadi kita insecure, menjadi kita rendah diri. Nah, di sini adanya materi-materi layanan guru BK itu berharap bahwa materi yang kita berikan kepada peserta didik, mereka bisa menerima kekurangannya. Tidak menjadikan hal itu menjadi rendah diri, melainkan berpicu untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya. Setiap individu lahir dengan memiliki kelebihan, setiap individu pun lahir dengan memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya milik Allah kesempurnaan itu. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita menyadari kelebihan kita untuk tidak bersikap sombong dan menyadari kekurangan kita untuk menjadi tidak rendah diri. Fungsi BK di sekolah itu mengacu pada 3 fungsi. Yang pertama fungsi pencegahan, yang kedua fungsi pengembangan, dan ketiga fungsi kuratif atau pengentasan. Nah, fungsi preventif atau pencegahan di mana adanya guru BK di sekolah lebih pada mencegah munculnya masalah-masalah yang baru. Ambil contoh, ketika ada peserta didik baru dari SD ke SMP, artinya peserta didik baru yang baru masuk. Nah, kita mengadakan yang namanya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut dengan MPLS. MPLS ini dilakukan oleh sekolah sebagai tindakan preventif, tindakan pencegahan agar semua peserta didik dapat bersosialisasi dengan lingkungan baru. Karena tidak semua siswa, tidak semua peserta didik dapat beradaptasi dengan langsung. Adanya waktu untuk peserta didik mengenal lingkungan sekolah itu sebagai ajang yang diberikan
sekolah kepada peserta didik untuk beradaptasi dengan normal, untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan lingkungannya dan beradaptasi dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, dan lebih khususnya mungkin mereka beradaptasi dengan teman baru, guru baru, dan metode pembelajaran yang baru. Dan yang kedua adalah fungsi perkembangan. Fungsi pengembangan ini lebih kepada memfasilitasi perkembangan peserta didik. Semua peserta didik, semua siswa, semua individu memiliki karakter yang berbeda, memiliki kelebihan yang berbeda, dan memiliki bakat dan minat yang berbeda. Guru BK di sekolah ini berperan untuk menyalurkan beberapa bakat peserta didik. Misalnya dengan memberikan instruksi kepada peserta didik atau memberikan arahan kepada peserta didik mereka harus mengikuti ekskul yang mana. Nah, hal ini tidak terlepas dari pengetahuan mereka terhadap bakat minatnya. Sehingga bakat minat yang peserta didik miliki itu bisa tersalurkan dengan baik. Misalkan, tidak semua peserta didik memiliki bakat dalam aritmetika. Tidak semua peserta didik memiliki bakat dalam kinestetik ataupun olahraga. Nah, di sini mungkin ketika guru BK mengarahkan bakat peserta didik kemana, mereka akan lebih terarah dan lebih fokus pada satu bakat yang mereka miliki. Nah, yang ketiga adanya fungsi kuratif. Fungsi kuratif ini lebih kepada membantu dalam mengentaskan masalah. Seperti saya bahas di awal-awal, tidak ada individu yang tidak lepas dari masalah. Semua pasti memiliki masalah. Baik itu masalah pertemanan atau artinya sosial, masalah pribadi, masalah belajar, ataupun masalah bagaimana akan meniti karir di masa depan. Nah, di sini adanya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa guru BK di sekolah itu fokus kepada 4 layanan peserta didik. Setiap individu, setiap peserta didik pasti pernah memiliki problem, pasti pernah memiliki masalah. Nah, di lingkungan sekolah itu ada 4 bidang layanan yang kita fokuskan. Yang pertama, sosial. Yang kedua, belajar, pribadi, dan karir. Nah, dalam bidang sosial ini materi-materi yang diberikan oleh guru BK berkaitan dengan bagaimana sosialisasi mereka, bagaimana mereka bisa beradaptasi, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri di lingkungan. Sehingga ketika peserta didik memiliki kesadaran sosial yang tinggi, memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, mereka akan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti melanggar aturan, melanggar apa yang sudah ditetapkan sama sekolah itu bisa diminimalisir karena mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Itu yang berkaitan dengan bidang sosial. Dan yang kedua adalah bidang belajar. Nah, di sini yang mungkin cukup pelik ya, karena setiap peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kalian boleh lihat di site BK Bimbingan Konseling SMP 56 Bandung. Di situ ada tentang bagaimana kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian. Nah, saya mungkin punya gaya belajar yang berbeda dengan kalian, baik itu visual, kinestetik, ataupun auditori. Semua gaya atau kecenderungan gaya belajar itu positif. Tidak ada gaya belajar yang negatif. Hanya kita perlu strategi bagaimana kita belajar. Mungkin anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, mereka lebih senang dengan melihat gambar, mereka lebih senang dengan melihat video. Namun anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka lebih senang mendengarkan. Jadi ketika gurunya di kelas menerangkan, mereka bisa berkonsentrasi. Lain lagi dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Mereka mungkin di kelas akan banyak bergerak atau akan banyak ngobrol. Nah, di sini pentingnya kalian mempelajari atau mengetahui kecenderungan gaya belajar. Nah, kalian boleh lihat di site-nya BK. Di situ ada tentang assessment untuk mengetahui gaya belajar. Kalian bisa melakukan sendiri. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan, kalian boleh datang ke ruang BK ya. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa guru BK itu, ruang BK itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki masalah, tapi lebih kepada kita hayo sama-sama untuk mengembangkan potensi kalian. Nah, di situ tanda kutipnya.
Nah, selanjutnya yaitu bidang pribadi. Bidang pribadi ini itu lebih kepada arahannya pribadi kita, aku kita. Misalnya, bagaimana kita tentang memanage waktu. Ya, nah sekarang kalian sudah duduk di sekolah menengah pertama. Tentunya kewajiban kalian, tanggung jawab kalian itu berbeda dengan ketika kalian masih di sekolah dasar yang segala macam diladeni, segala macam di iya, mungkin disuapi ya sama orang tuanya. Nah, di SMP kalian sudah tidak boleh seperti itu lagi. Kalian harus sudah belajar bagaimana memanage waktu, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, apalagi untuk peserta didik yang udah kelas 9, kalian udah 16 tahun, kalian udah 15 tahun. Beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan kalian akan memasuki jenjang yang berbeda. Dan tentunya tanggung jawab di sini kalian akan semakin banyak. Tanggung jawab di sini adalah kalian semakin besar ya untuk nantinya mengikuti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu lebih ke arah pribadi. Dan yang terakhir yaitu lebih kepada karir. Nah, karir di sini tidak semata-mata aku mau kerja apa, aku nanti mau bagaimana, tidak semata-mata seperti itu. Namun di jenjang SMP, kita harus sudah mempersiapkan arah saya mau kemana. Hal pendeknya yaitu dalam penetapan kemana arahnya kita akan melanjutkan sekolah. Apakah itu ke SMA, ke SMK, ataupun ke SMA. Dan ujung-ujungnya, lari-larinya adalah bagaimana kita membuat sebuah keputusan untuk karir kita di masa depan. Kita mau bekerja di mana ataupun kita mau meniti karir di mana. Nah, keempat bidang layanan ini diberikan oleh guru BK dalam sebuah layanan bimbingan, baik itu bimbingan klasikal, kelompok, ataupun bimbingan individu. Nah, untuk bimbingan klasikal, guru BK biasanya masuk ke kelas, itu memberikan materi-materi yang berkaitan dengan keempat bidang di atas. Nah, jika memang ada masalah yang lebih mengkerucut, misalnya tentang persahabatan ataupun tentang pacaran ya yang sekarang lagi booming itu tentang bully, itu biasanya dilakukan oleh bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Nah, perbedaan di sini yang paling mencolok antara bimbingan dan konseling itu lebih mengarah kepada tujuan. Bimbingan itu lebih mengarah pada memberikan pemahaman lebih kepada mereka. Nah, konseling lebih tujuannya itu lebih kepada mengarahkan sebuah pemecahan masalah. Misal, kasus yang banyak terjadi di sekolah sekarang adalah kasusnya bully. Beberapa anak melakukan bully atau beberapa anak menjadi korban bully yang pada akhirnya mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan. Nah, di sini biasanya konseling kelompok ataupun konseling individual yang dilakukan. Bagaimana kita memberikan treatment, bagaimana kita memberikan arahan sama anak-anak supaya terhindar dari bully. Mungkin contoh kecilnya seperti itu, segelumet tentang bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang kita sharingkan hari ini itu untuk bermanfaat. Intinya, bimbingan dan konseling itu diperuntukkan untuk semua anak. Makanya nih, saya berharap kepada semua siswa-siswi SMP 56 Bandung, pintu ruangan BK selalu terbuka untuk kalian. Kalian boleh mengkonsultasikan apapun, baik itu bidang sosial, baik itu bidang pribadi, baik itu karir maupun belajar. Silahkan, jangan pernah berpikir bahwa ruang BK itu untuk kursi pesakitan, itu untuk anak-anak yang bermasalah. Tidak seperti itu. Dan semuanya berhak masuk ke ruang BK, tidak hanya yang sama ibu dipanggil aja. Oke, mungkin sekian. Mudah-mudahan apa yang ibu paparkan itu menjadi pemahaman lebih buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.